الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji serta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam sama-sama pula kita sanjung sajikan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman yang telah berhasil membawa perubahan besar dalam tatanan hidup manusia dari kejahiliahan, dari kebodohan menuju ke ilmu pengetahuan dan keimanan. Kaum muslimin, dalam momentum Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingat banyaknya yang bertanya seputar masalah ini, baik secara langsung ataupun lewat WhatsApp dan lain-lain. Maka dalam kesempatan singkat ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk kembali mendalami, mempelajari dan juga mengamalkan beberapa tuntunan menyangkut tuntunan Rasulullah SAW menyangkut dengan perihal Jumat yang sedang dan akan kita tunaikan ini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa tuntunan pada kita semua yang hendaknya tuntunan Rasulnya mandum tak puput. Dajil baik sampai tak tinggal mandum demi kemaslahatan katanya kaum muslimin dan rahmati Allah. Namun sebelumnya mohon maaf sebelum saya sampaikan beberapa tuntunan Rasul, saya mohon maaf sekiranya nanti uraian yang saya sampaikan khutbah ini terlalu singkat karena memang waktu yang sangat singkat. Nah, di antara sekian banyak tuntunan Rasulullah SAW tentang perihal Jumat, yang pertama tentang keutamaan uro Jumat. Uronyo, keutamaan hari Jumat, pangule dari segala uro, bata Aceh, penghulu dari segala hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau bahwasanya seutama-utama hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak matahari terbit, sejak terbit matahari adalah uro Jumat. Hana uro lebih utama dari uro Jumat. Bahkan hari Jumat lebih utama dibanding dengan hari Senin. Saya ulangi, hari Jumat lebih utama dibanding dengan hari Senin sekalipun. Uro lahir Nabi, uro Jumat lebih utama. Seutama-utama hari, kata Rasulullah, sejak matahari terbit adalah hari Jumat. Yang mana pada hari Jumat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan Adam alaihissalam. Uro Jumat juga Allah masukkan Adam ke syurga. Uro Jumat juga Allah keluarkan Adam dari syurga. Uro Jumat juga Allah wafatkan Adam.
bandan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyopih menjawab semua keraguan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasul, kecuali hari Jumat. Nah, yang pegah kiamat orang Senin, nah yang pegah orang Selasa. Tidak benar. Mengacu pada hadis ini, terjadinya pada hari Jumat. Urah Jumat kapan? Hanya keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran, Quran surat Al-A'raf. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan pastinya terjadi kiamat, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, bahkan Jibril pun tidak tahu kapan pastinya terjadi kiamat. Rasulullah hanya gedepu, yang tahu Rasul hanya tanda-tanda tentang terjadi kiamat. Kapan terjadi? Tidak ada yang tahu. Nah, urang jino pegah depu kiamat, tertolak dengan ayat Allah. Quran surat Al-A'raf 187. Itu je buka dalam Al-Quran. Kemudian kaum muslimin rahmatullah, saya tidak perpanjang itu. Tentang keutamaan hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan yaitu hendaklah kita memperbanyak salawat. Bela selawat pula momentum maulidnya. Bela selawat. Selawat kepada pangulirnya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara memberikan salam kepada Anda ya Rasul, tapi kami belum mengetahui bagaimana cara berselawat kepada Anda ya Rasul." Rasulullah diam sejenak, kemudian beliau berkata, "Ucapkan olehmu." Saya ulangi ini, hadisnya hadis sahih. Ucapkan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nyo sebaik-baik salawat yang memang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat beliau bertanya tentang tata cara memberikan salawat. Oleh sebagian ulama ada yang menambahkan kalimat sayyidina. Ini juga tidak salah. Sebagai bentuk penyanjungan katanya, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai dengan selesai. Jadi boleh sampai dakwah dakwi. Jadi boleh saja. Kemudian kaum muslimin dan rahmati Allah, berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tuntunan selain hendaknya memperbanyak salawat. Ini menjawab juga pertanyaan dari beberapa orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya menganjurkan memperbanyak qiraatul Quran. Bela tabut, bela baca Quran. Dan yang kita baca Al-Quran bukan cuma potongan-potongan ayat tertentu, bukan cuma surat-surat tertentu. Mandum tabah Quran je tabut. Jadi selain surat Yasin bagus sekali. Bagi yang mengaca surat Yasin malam Jumat bagus sekali. Hari Jumat bagus sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan membaca surat Al-Kahfi. Ini baca surah Al-Kahfi karena banyak sekali keutamaan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan memberikan kepadanya cahaya dari tapak kakinya menjulang tinggi ke langit sampai ke Baitul Atiq di Makkah. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari Jumat ini sampai dengan Jumat yang akan datang. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang tidak cukup waktu kita sampaikan tentang keutamaan baca suratul Kahfi. Kemudian kaum muslimin rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan pada hari Jumat nyebek sampai tua untuk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada satu waktu yang pada hari Jumat yang memang waktu itu tidak akan ditolak doanya. Nyota doa watean hanya akan ditolak, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada ba'da salat asar hari Jumat. Uro Jumatnya alih asa baik sampai tua berdoa.
Karena doa yang dipanjatkan pada saat setelah ba'da salat asar, setelah salat asar itu tidak diampuni. Tidak dikabulkan. Langsung pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da salat asar. Wa hiya fil ba'd al-asr, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustajab doa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan beberapa hal pada saat hari Jumat ini. Persiapan menuju ke masjid tidak sembarangan kaum muslimin. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya. Saya sampaikan hadis-hadis saja karena enggak cukup waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Muslim, 2 hadis Muslim saya sampaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang pada hari Jumat dia mandi layaknya mandi janabah, langge mana wajib. Ini menjawab pertanyaan. Mandi layaknya mandi janabah seperti mandi wajib. Kemudian dia pergi ke Jumat di waktu pertama, bawa tepon, maka seakan-akan dia telah berkorban 1 ekor unta. So yang waktu kedua, kata Rasulullah, seakan-akan dia telah berkorban 1 ekor sapi. Siapa yang datang di waktu ketiga, seakan-akan dia telah berkorban 1 ekor kambing. Siapa yang datang di waktu keempat, kata Rasulullah, seakan-akan dia telah berkorban 1 ekor ayam. Siapa yang datang di waktu kelima, kata Rasulullah SAW, maka seakan-akan dia telah berkorban 1 butir telur ayam. Tabuh mana? Tetap untuk pahala. Dan Rasulullah SAW masih melanjutkan hadisnya, bahwasanya ketika khatib naik mimbar, wate khatib kagak mimbar, malaikat menutup buku catatan amal kagetup, dan malaikat mendengarkan khutbah dari sang khatib. Jadi mohon maaf kaum muslimin rahmatullah, so yang telat wate khatib kan beri khutbah, mohon maaf, mengacu pada hadis Rasul ini tidak lagi mendapat pahala layaknya pahala berkorban. Jadi niojit tajak ba masjid uro Jumat di waktu awal waktu. Syukur-syukur mendapat waktu pertama, itu seakan-akan pahalanya seperti kita berkorban 1 ekor unta. Kemudian hadis kedua, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang pada hari Jumat dia berhias, memakaikan minyak rambut, memakai baju yang terbaik yang dia miliki, bukan termahal, terbaik yang dia miliki, kemudian dia ke Jumat maksudnya di awal waktu sampai ke masjid, dia tidak memisahkan 2 orang yang sedang duduk. Maksudnya hanya laki izin Nabi izin maju ke depan, tidak dilakukan itu. Dan ketika dia berada di shaf, dia melaksanakan salat sunnah semampunya, gebubut salat sunat semampunya kan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampuni dosanya, Masya Allah, akan diampuni dosanya dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari. 30 huruf ampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya benar-benar kita melakukan persiapan maksimal untuk kita melaksanakan salat Jumat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak mengapa, kata Rasulullah, dalam kitab-kitab fiqh disebutkan, tidak mengapa bagi yang mau memisahkan antara baju satu setel yang disiapkan untuk pergi ke Jumat dengan baju bekerjanya. Nah, jadi kita pisahkan. Boleh kita pisahkan baju yang satu setel kita siapkan khusus untuk pergi ke masjid, terutama pada hari Jumat, di samping baju kita bekerja. Ini bukan berarti baju orang bekerja tidak sah salat, tetap sah jika bajunya suci, tetap boleh dibawa masuk dalam salat. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah, ada beberapa larangan yang harus mendapat perhatian kita pada saat kita berada di masjid. Waktu datang masjid, selain kita mengisi shaf di depan dulu yang masih kosong, yang tidak ada pengkhususan bagi siapapun boleh mengisinya, kecuali naib imam, pengganti imam itu lain, atau muadzin satu lagi. Kemudian kita dianjurkan juga melaksanakan sholat semampu kita, sholat sunat semampu kita, selain sholat sunat tahiyatul masjid. Juga dianjurkan tidak dibenarkan, saya ulangi, tidak dibenarkan pada saat kita masuk ke masjid kita melangkahi orang lain. Ingin maju ke depan, ingin maju ke, tapi dengan cara langkah-langkah gob. Ini dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maulidnya kita peringati,
Pernah beliau ketika sedang memberikan khutbah Jumat, ini juga menjawab pertanyaan, ketika beliau sedang memberikan khutbah Jumat, beliau tegur salah seorang pemuda yang datang terlambat di belakang dan dia ingin maju ke depan, tapi caranya tidak disukai oleh Allah dan Rasul, dengan cara dilangkahi pundak, gelangkah bahu. Rasulullah SAW beliau tegur saat beliau sedang khutbah Jumat. Apa kata Rasulullah SAW? Anda datang terlambat, Anda mengganggu saudara Anda lagi. Duduk diam di situ, kata Rasul SAW. Duduk diam di situ. Nah, jadi kalau kita ingin mengisi soft di depan, yang memang pahalanya lebih besar dibanding soft di belakang, hendaklah kita datang lebih awal. Nah. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang. Ini ada laporan dari beberapa pemuda, katanya bukan cuma yang muda-muda, yang tua-tua juga melakukan. Apa itu? Ketika khatib sedang memberikan khutbah, yang pegahaba. Rasulullah SAW melarang keras perbuatan demikian, karena bisa menyebabkan pahala Jumatnya itu sia-sia. Tidak hanya gejuk pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, barang siapa yang khatib sedang memberikan khutbah Jumat, dia berkata kepada saudaranya, saudara tengah pegahaba, takun, hai baiklah pegahaba. Khatib tengah khutbah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad laghawtah. Maka sungguh telah sia-sialah Jumatnya. Jadi hanya pegahaba membaca, mutikrak haba hanya pegah. Pada saat khatib sedang memberikan khutbah Jumat. Ini biar sampai perbuatannya sia-sia, pergi Jumat hanya temu pahala apa, sekedar gugur kewajiban saudara. Kemudian berikutnya, kaum muslimin rahmati Allah, Rasulullah membenarkan bagi yang mengantuk. Ini juga menjawab pertanyaan. Bagi yang metenget tengah khatib memberikan khutbah Jumat, metenget, maka kata Rasulullah SAW, bolehlah dia berpindah ke tempat yang lain. Jadi jid bedah, pindah ke tempat lain. Maka kata Rasulullah, mudah-mudahan dengan demikian, dengan cara seperti itu, rasa kantuknya menjadi hilang atau setidak-tidaknya berkurang. Jadi boleh, asalkan kon pindah-pindah. Dipindah 3 aja, tapi menggogo kekelewatan. Demikian. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW. Ini bagi khatib. Ini karena waktu. Rasulullah juga memberikan semacam sindiran bagi khatib. Khatib dianjurkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah dalam memberikan khutbah Jumat tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang, dan tidak terlalu lama, tapi tepat sasaran. Rasulullah menyindir, apa kata Rasulullah SAW? Bukti orang yang memahami agama, kata Rasul, ini kepada khatib. Bukti bahwasanya dia menunjukkan bahwa dia paham agama adalah memendekkan khutbah dan memanjangkan salat Jumatnya. Jadi khutbah hanya perlu panjang lebih dari salat. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah, bagi yang mau salat Jumat, bagi yang mau melaksanakan salat sunnah setelah salat Jumat, mengacu pada hadis-hadis Rasul, saya tidak perpanjang ini, maka bolehlah dia mengerjakan salat sunnah itu sebanyak 4 rakaat di masjid atau 2 rakaat di rumah. Boleh dikerjakan mathna 2 rakaat. Boleh juga pada para ulama lain mengatakan 4 rakaat sekaligus, dengan catatan di rakaat kedua dia tidak duduk tahiyat pertama layaknya salat fardu. Jadi boleh demikian 4 rakaat. Falyusalli arba'an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, ini jawab juga pertanyaan. Bagaimana kalau bagaimana dengan hari Jumat itu bertepatan dengan hari raya? Ini yang pakai masalahnya, astagfirullah. Ini yang pegah nasah macam-macam. Sebenarnya kalau kita mengerujuk pada hadis-hadis Rasul, selesai semua persoalan. Benar kaum muslimin. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadis beliau, Rasulullah memberikan kelonggaran bagi orang yang sulit melaksanakan salat Jumat karena jaraknya yang jauh dari tempat pelaksanaan salat. Bolehlah dia tidak mengerjakan salat Jumat lagi setelah dia melaksanakan salat Aid.
baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Boleh itu Idul Fitri atau Idul Adha. Karena sahabat di zaman Rasul waktu itu untuk bisa melaksanakan sholat hari raya bersama Rasul, mereka bangun tengah malam, mereka berangkat tengah malam, jalan kaki betapak sampai ke tempat Rasulullah langsung sholat. Coba bayangkan kaum muslimin, jalan betapak sampai ke tempat Rasulullah, musalla Rasul, mereka langsung sholat. Dan mereka kembali lagi ke tempat mereka untuk mencari rezeki, untuk menghidupi anak istri, berjumpa dengan anak istri. Dan tidak mungkin lagi mereka kembali ke tempat Rasulullah. Karena itu mereka diberi kelonggaran oleh Rasulullah SAW, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat lagi bagi yang sudah melaksanakan sholat hari raya. Tapi Rasul menegaskan, tapi kami, kata Rasulullah SAW, tetap melaksanakan sholat Jumat. Jadi Nabi tetap gepuput sholat Jumat. Bagi yang mohon maaf ini, bagi yang tidak ada kesulitan, mungkin perlu dipertanyakan, apa alasan kita tidak melaksanakan sholat Jumat lagi setelah kita melaksanakan sholat Aid? Yang penting baik garu-garu masalahnya. Kaum muslimin rahmatullah, karena waktu mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya.